Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, selalu saya menyapa dalam kasih Kristus lewat program ini, yaitu Call of Faith atau panggilan iman. Dan saat ini dengan kerendahan hati saya, rindu membagikan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita yang percaya. Saya ingin membahas mengenai mengapa kamu kurang percaya. Tuhan Yesus sanggup. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap perhatikan kita. Dalam kondisi atau gelombang hidup, seperti firman yang akan kita bacakan, Tuhan sanggup mengasihi kita. Tuhan sanggup menolong kita. Jadi, jangan selalu hidup kita dalam mengeluh, ketakutan, kebimbangan, atau keraguan. Tetaplah kita datang kepada Tuhan karena Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat membebaskan kita. Jadi saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman, terlebih dahulu kita datang di kaki Tuhan dengan kerendahan hati. Haleluya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang, kami hamba-Mu. Kami mohon kuasa dan pengurapan Allah terjadi atas setiap kami yang mendengar. Lewat firman-Mu ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekalipun Tuhan, manusia menganggap sudah runtuh, sudah tidak ada mungkin jalan keluar. Tapi iman kami berkata, masih ada Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kami. Masih ada Tuhan lewat doa, lewat pujian atau penyembahan kami kepada Tuhan. Masih ada mujizat. Biarlah kami yang mendengar firman-Mu dikuatkan iman kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jadi Tuhan Yesus ini orangnya selalu melayani. Dia menggenapi yang namanya visi Bapa di sorga. Sehingga Yesus melayani siapapun yang membutuhkan firman. Dan tentu itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia adalah Allah dalam rupa manusia. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara, iman kita bukanlah menyembah manusia, tetapi iman kita percaya bahwa Dia Allah, hakikatnya adalah Allah, lalu Dia datang dalam rupa manusia. Yang kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saya percaya kalau kita menjadi sahabat Kristus, kita tetap ikut Tuhan. Dalam keadaan sukacita, dalam keadaan senang, kita masih ikut Tuhan. Lalu ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ya, tahukah saudara, Dia adalah Allah, Dia juga adalah manusia, dan Dia pada saat itu sedang tertidur di dalam perahu. Tiba-tiba mengamuklah angin taufan, badai. Ya, berbeda kapal laut sekarang sudah bermain dengan mesin, dengan alat-alat canggih. Kalau pada zaman dahulu hanya sebuah kayu dan sebuah tiang untuk memberikan keseimbangan, tentu lebih sangat menakutkan, sangat mengerikan ketika ada badai, gelombang yang tadinya awalnya tenang, tiba-tiba di dalam pertengahan jalan, berapa mil jauhnya, mulailah mereka ditimbus dengan gelombang. Tiba-tiba. Lalu ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah
kita binasa. Ya, seringkali manusia dalam keadaan terburuk, dia langsung ingat Tuhan. Ya, tidak salah. Itu baik. Tetapi jangan hanya pada saat kita dalam hal terpuruk. Tapi keadaan apapun tetap ingat Tuhan. Lalu mereka datang dan membangunkan Tuhan. Tuhan, Anak Allah, tolonglah dia. Tolonglah kami, maksudnya. Tolonglah kami mau binasa. Kami mau mati. Dan ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kalau firman Tuhan di kitab Injil lainnya dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Tetapi di sini Tuhan dengan menyapa, mengapa kamu kurang percaya? Ya, keadaanmu saat ini ditimpa gelombang, ditimpa dengan yang namanya penderitaan, sakit penyakit, atau ekonomi, atau pekerjaan, atau usaha, atau keluargamu dalam keadaan sedang menuju kehancuran. Tapi ingatlah di sini saudara, firman Tuhan, Yesus bangun dan berkata, mengapa kamu kurang percaya? Memang iblis datang hanya untuk membinasakan. Iblis datang mengintimidasi pikiran kita. Sehingga kita yang sudah ikut Yesus, ikut Tuhan, kita beriman, tiba-tiba fokus kita dengan keadaan masalah, dengan penderitaan, sehingga kita berkata, Tuhan, tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi, udah runtuh semuanya, sudah tidak ada jalan keluar, sudah hancur, sudah nasi itu sudah jadi bubur, nggak mungkin bisa dipulihkan. Tapi firman Tuhan saat ini ingatkan kita, mengapa kamu kurang percaya? Saudara, Tuhan tidak menyapa kita dengan keras, dengan kemarahan, tetapi Tuhan menyapa kita dengan kelemah lembutan. Mengapa kamu kurang percaya? Sekalipun keadaanmu berat. Di ayat yang ke-26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba Tuhan menghardik dan danau itu menjadi taat, teduh. Dan saat ini renungan firman Tuhan dengan sederhana, apa yang kita bisa ambil nilai dari firman Tuhan? Apa yang kita bisa ambil dari hal ini? Yang pertama, Tuhan tetap sanggup memulihkan keadaan saudara. Dia sumber. Janganlah engkau membatasi sekalipun keadaanmu sulit diubahkan. Tetap punya iman kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong saudara. Saat ini yang kita bisa lakukan, doa dulu. Doa berlutut bila perlu. Sungguh-sungguh di kaki Tuhan. Sungguh-sungguh datang dengan hancur hati. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hati. Dengan orang yang mau bertobat kalau dia salah. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, terikat dengan hal-hal keinginan daging, datang pada Tuhan, dia masih menerima kita. Kita yang kurang percaya datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup, dia sumber saudara. Jadi dia masih bisa memulihkan keadaanmu. Jangan bunuh diri, jangan hancurkan lebih lagi hidupmu. Tuhan mengasihi engkau kalau engkau percaya, engkau buka hati. Dan kita diingatkan kembali mengapa kamu yang kurang percaya, supaya kita belajar untuk hidup tetap bergantung pada Tuhan.
Mungkin kita bisa punya uang yang banyak, atau harta yang banyak, atau sebaliknya kita tidak punya apa-apa. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan, usaha kecil, pekerjaan yang sederhana, tetap lakukan bagian kita. Kalau kita melayani, tetap setia melayani Tuhan. Saya percaya kalau kita berserah penuh, Tuhan pasti buka jalan. Waktunya tepat, indah. Amin. Percayalah saudara, jangan ragu, sekalipun engkau belum melihat. Yang ketiga, kita belajar untuk tetap miliki iman. Iman itulah yang menerobos segala persoalan, segala gelombang, seperti badai yang kita baca. Badai angin ribut di danau itu. Secara tiba-tiba, mungkin kita juga didatangi dengan berbagai-bagai banyak masalah, berbagai-bagai banyak macam pergumulan, tekanan, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan tidak ada lagi yang menolong diri kita sendiri. Tetaplah punya iman. Iman itulah berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Kita masih pandang Tuhan. Dia sanggup menerima kita. Dia sanggup menolong kita. Dia jadikan hidup kita berharga di mata Tuhan. Janganlah kita membatasi Tuhan sekalipun belum melihat. Karena hidup kita karena percaya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari, dalam keadaan apapun saudara, ingatlah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Sekalipun nasi sudah jadi bubur, bubur masih bisa dinikmati. Seperti bubur ayam, diberikan contoh ayam dan lain-lainnya. Berarti kalau kita sudah hancur atau kita sudah tidak ada pengharapan, tetap punya pengharapan. Tetap masih ada pengharapan. Itu saja saudara, firman Tuhan renungan ini. Saya percaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom.